Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, yang terhormat, Bu Sita Fatih Atna, SPD MSc, selaku dosen pengampu mata kuliah persamaan diferensial. Kami di sini kelompok satu ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai persamaan diferensial linear homogen dengan koefisien konstan. Next. Nah, adapun anggota dari kelompok satu, yang pertama ada Mbak Nurul Rahma Al-Fadilah dengan 3 digit MPM terakhir 011. Kemudian ada saya sendiri, Marta Apriliana, dengan 3 digit MPM terakhir 043. Kemudian ada Mas Setia Restu dengan 3 digit MPM terakhir 065. Kemudian ada Mbak Alfi Oktaviani dengan 3 digit MPM terakhir 076. Dan ada Mbak Dia Astuti Ningtyas dengan MPM 3 digit terakhir 130. Di sini ada subbab. Yang pertama ada bentuk persamaan diferensial linear homogen orde 2. Kemudian ada solusi persamaan diferensial linear homogen orde 2, kasus khusus, dan latihan soal. Langsung saja ke materi yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Halvi. Kepada Mbak Halvi, saya persilakan. Baik, terima kasih Mbak Marta atas waktunya. Baik, di sini kita mengingat kembali bentuk umum dari persamaan diferensial linear biasa berorder 2 yaitu A D pangkat 2Y per DX kuadrat plus B DY per DX plus CY sama dengan FX. Nah, misalkan FX ini sama dengan nol, maka dari persamaan tersebut kita peroleh A D kuadrat Y per DX kuadrat plus B DY per DX plus CY sama dengan nol. Dimana dengan A, B, dan C ini konstan. Nah, dari persamaan dua tersebut disebut persamaan diferensial linear homogen order 2. Baik, jika A sama dengan nol, maka persamaan dua tadi menjadi PD linear order satu, di mana B dy per dx plus cy sama dengan nol, B dy per dx sama dengan min cy, dy per dx sama dengan min c per b, y, di mana c per b ini sama dengan k atau konstanta, lalu dy per y sama dengan negatif K dx. Lalu kita integralkan dy per y sama dengan integral negatif K dx. Eh, Diperoleh ln y sama dengan min kx plus c. Lalu e pangkat integral y sama dengan e pangkat min kx plus c. Sehingga diperoleh y sama dengan e pangkat min kx kali e pangkat c. Y sama dengan ae pangkat min kx. Lalu kita ganti negatif K ini dengan variabel M. Maka diperoleh persamaan tiganya yaitu Y sama dengan mohon maaf, Y sama dengan A dikali E pangkat M X. Lalu kita turunkan Y pada persamaan tiga ini, maka kita dapat solusi untuk persamaan diferensial linear homogen order 2, yaitu Y sama dengan AE pangkat MX, yaitu sama dengan DY per DX sama dengan A ME pangkat MX, D kuadrat Y per DX kuadrat sama dengan A M pangkat 2 dikali E pangkat MX. Sehingga A D kuadrat Y per DX kuadrat plus B DY per DX plus CY sama dengan A atau persamaan 2 yang tadi pada slide sebelumnya dapat ditulis menjadi A kali AM kuadrat E pangkat MX plus B kali AME pangkat MX plus C kali AE pangkat MX sama dengan nol, yang menjadi persamaan 4. Lalu kita sederhanakan AE pangkat MX sama dengan M, maka kita peroleh
A M kuadrat plus BM ditambah C sama dengan 0. Nah, dari persamaan tersebut, itulah yang disebut persamaan karakteristik. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Mbak Alfi atas penjelasannya. Kemudian solusi persamaan different linear homogen order 2 akan dijelaskan oleh Mas Setia. Kepada Mas Setia, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu dan layarnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang solusi persamaan diferensial linear homogen order 2. Nah, di sini itu tuh yang pertama itu ada akar-akar persamaan karakteristik real dan berbeda. Tadi sudah diketahui bahwa persamaan karakteristiknya itu tuh ada A, ada nilai A, B, dan C. Nah, di sini untuk syarat pertama itu tuh nilai D besarnya itu sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC itu tuh nilainya itu harus lebih dari 0. Kemudian jika sudah terbukti, maka solusinya itu tuh menjadi Y sama dengan A dikali E pangkat M1X ditambah B dikali E M2X. Nah, di sini nilai A dan B itu bisa juga diganti menjadi C1 dan C2, yaitu dengan A dan B itu konstan. Tak. Next, Mbak. Baik, di sini langsung masuk ke contoh soalnya saja. Di sini yang pertama, soal yang pertama itu tentukan penyelesaian umum dari PD berikut. Nah, jadi sebelum kita langsung mencari solusinya, kita harus eh, cari dulu nilai apa namanya nilai D besarnya seperti pada rumus sebelumnya yaitu B kuadrat dikurangi 4AC. Nah, di sini nilai A-nya itu 1, nilai B-nya itu 2 dan nilai C-nya itu 3. Tinggal dimasukkan ke dalam rumus sehingga didapat nilai D adalah 2 kuadrat dikurangi 4 dikali 1 dikali 1 dikali min 3 sehingga diperoleh nilai D-nya adalah 16 dan 16 itu adalah 16 itu adalah lebih dari 0 dan 16 itu adalah merupakan bilangan real dan berbeda itu bisa dilihat dari akar-akarnya bisa kita cari di bawahnya yaitu M kuadrat ditambah 2M dikurangi 3 itu akar-akarnya sama aja kayak M-1 dikali M plus 3 sama dengan 0. Sehingga diketahui M1 itu sama dengan 1 dan M2 sama dengan min 3. Jadi akarnya itu real dan berbeda. Jadi untuk solusinya seperti yang di atas kita masukin aja ke rumus untuk M1 dan M2-nya sehingga diperoleh solusinya yaitu Y sama dengan A E pangkat X plus B dikali E pangkat min 3X. Kemudian lanjut ke soal yang kedua, yaitu tentukan solusi umum dari PD berikut seperti terlihat pada di bawah, yaitu seperti nomor satu tadi, yaitu kita harus mencari dulu nilai D besarnya, yaitu eh, B kuadrat dikurangi 4AC. Jadi di sini nilai A-nya itu adalah 1, kemudian nilai B-nya itu 0 karena di sini tidak ada nilai B-nya. Kemudian nilai C-nya adalah min 9. Kita tinggal masukin aja ke rumus sehingga diperoleh nilai D besarnya adalah 36. Nah, 36 itu lebih dari 0. Kemudian untuk mengetahui itu tuh real dan berbeda, kita bisa nyari akar-akarnya yaitu akar dari M kuadrat min 9 itu. Yang tadi kan kita langsung akarin tuh. Nah, di sini untuk soal yang kedua, kita bisa nyariin dengan rumus ABC. Nah, rumus ABC itu tuh sama aja kayak eh, M12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Kita tinggal masukin saja ke dalam rumus, yaitu nilai B-nya itu 0, kemudian plus minus akar 0 kuadrat min 4 nilai A-nya itu 1, kemudian nilai C-nya itu 9. Tinggal dikalikan sehingga diperoleh 0 plus minus akar 36 per 2. Kemudian karena tadi 0, jadi kita tidak usah dituliskan menjadi
diperoleh plus minus 6 per 2. Sehingga diperoleh M1-nya adalah 3 dan M2-nya adalah min 3. Jadi di sini diketahui bahwa akar-akarnya itu berbentuk real dan berbeda antara M1 dan M2-nya. Jika sudah diketahui M1 dan M2-nya, kita dapat masukkan ke dalam solusinya, yaitu Y sama dengan A dikali E pangkat min 3, A dikali E pangkat 3X ditambah B dikali E pangkat min 3X. Sekian dari saya serahkan kembali ke moderator. Terima kasih Mas Setia atas penjelasannya. Kemudian untuk solusi persamaan diferensial linear homogen order 2 yang kedua akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, yang kedua ada solusi persamaan diferensial dengan menggunakan akar-akar persamaan karakteristik real dan sama atau real kembar. Nah, syaratnya itu D-nya itu harus sama dengan 0. Ketika D-nya sama dengan 0, maka itu M-nya itu menghasilkan real dan sama. Atau kita bisa menggunakan solusi Y sama dengan A E pangkat M1X plus B X E pangkat M2X. Atau bisa kita gabungkan A plus B dengan dikali X. Next, Mbak. Nah, kemudian di sini ada contoh soal. Tentukan penyelesaian umum dari PD D2Y per DX kuadrat min 12 DY per DX plus 36Y sama dengan 0. Nah, untuk menyelesaikannya ini kita ubah dulu ini persamaan PD-nya itu ke M kuadrat min 12M plus 36 sama dengan 0. Nah, setelah mengubah persamaan menjadi seperti itu, kita cari D-nya dengan menggunakan rumus B kuadrat min 4 AC. Nah, di sini diketahui B kuadratnya itu min 12. Min 4 dikali A-nya itu 1 dan C-nya itu 36. Nah, ketemunya D-nya itu sama dengan 0. Nah, itu akan menghasilkan akar-akar persamaan real dan sama. Nah, setelah itu kita cari akar-akarnya dengan menggunakan rumus min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, kita masukkan ke dalam rumus tersebut menghasilkan M1 dan M2 itu sama, yaitu 6. M1 dan M2 itu sama 6. Jadi solusi untuk persamaan diri linearnya itu kita bisa masukkan M1, M2-nya ke dalam rumus yaitu menjadi A dikali E pangkat 6X plus B dikali X dikali E pangkat 6X atau Y sama dengan A plus BX dikali E pangkat 6X. Next, Mbak. Untuk solusi persamaan diferen yang ketiga akan disampaikan oleh Mbak Dia. Kepada Mbak Dia, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Untuk yang ketiga itu akar-akar persamaan karakteristik kompleks atau imajiner. Nah, pada PD kompleks imajiner ini, syarat C itu determinannya itu kurang dari 0. Nah, untuk solusinya sendiri, karena koefisien persamaan karakteristik itu bilangan real, maka alfa plus minus beta I adalah akar-akar persamaan karakteristik. Sehingga solusi umum persamaan diferensial linear dengan akar-akar tersebut itu dari solusi PD akar real dan berbeda, yaitu Y sama dengan A E pangkat M1X ditambah BE pangkat M2X. Kemudian untuk M1 dan M2-nya itu diganti dengan alfa plus beta I dan alfa min beta I. Kemudian diselesaikan persamaannya sehingga didapat Y sama dengan E pangkat alfa X dikali A plus B dikali cos beta X ditambah I dikali A min B dikali sin beta X. Karena A dan B adalah konstan, sehingga anggap saja bahwa A plus B adalah A sama dengan A, dan A min B sama dengan B.
Maka untuk solusi akar-akar persamaan karakteristik kompleks dan imajiner itu Y sama dengan E pangkat alfa X dikali A cos beta X ditambah B sin beta X. Next, Mbak. Nah, untuk contoh soal itu, tentukan solusi umum dari PD berikut, yaitu 2D kuadrat Y dibagi DX kuadrat ditambah 4DY per DX ditambah 3Y sama dengan 0. Yang pertama itu kita ubah dulu ke dalam persamaan karakteristik, didapat yaitu 2M kuadrat ditambah 4M ditambah 3 sama dengan 0. Kemudian syarat eh, syarat apa determinannya itu kita buktikan dulu determinannya, yaitu dia sama dengan B kuadrat min 4AC. Diketahui B-nya itu 4, kemudian A-nya itu 2, dan C-nya itu 3. Kemudian dimasukkan ke rumus determinannya, didapat determinannya itu min 8. Min 8 itu kurang dari 0, maka disebut kompleks atau imajiner. Kemudian kita mencari akar-akar persamaan karakteristiknya. Aduh, aduh. Ngelek gak sih? Mati sumpah. Apa nih? Laptopnya hitam. Aduh, ya Allah. Oh, BM laptop hitam. Maksudnya nang layar hitam. Apa-apa? Ya, Nang layar hitam. Iki dia. Dia. Tadi aku juga nggak muncul Tetrami ya. jadi set aku. iya weh. Mau norai. Mau norai nih. Pojoin gua HP. Set di close Saya. set. Le record. Gue di Next. Oke, untuk contoh soal yaitu tentukan solusi umum dari PD berikut, yaitu 2D kuadrat Y dibagi DX kuadrat ditambah 4DY per DX ditambah 3Y sama dengan 0. Nah, untuk penyelesaian sendiri itu kita ubah dulu ke dalam persamaan karakteristik menjadi 2M kuadrat ditambah 4M ditambah 3 sama dengan 0. Nah, kemudian kita buktikan dulu determinannya. eh, Didapat yaitu B-nya itu 4, A-nya itu 2, kemudian C-nya itu 3. Kemudian dimasukkan ke rumus determinan, yaitu didapat determinan sama dengan min 8. Karena min 8 itu kurang dari 0, maka disebut kompleks atau imajiner. Kemudian kita mencari akar-akar persamaan persamaan tersebut, yaitu dengan menggunakan rumus M1 M2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Diketahui tadi B-nya itu 4, kemudian A-nya itu 2, kemudian C-nya itu 3. Dimasukkan ke rumus tersebut, didapat M1 M2-nya itu sama dengan min 1 plus minus I dikali setengah akar 2. Kemudian kita menentukan alfa dan betanya. Didapat alfanya itu min 1 dari dari persamaan tersebut, kemudian betanya itu sama dengan setengah akar 2. Jadi, untuk solusi persamaan diferensial linear homogen order 2 pada akar kompleks atau imajiner didapat yaitu Y sama dengan E pangkat min X dikali A cos setengah akar 2X ditambah B sin setengah akar 2X. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Mbak Dia atas penjelasannya. Kemudian soal yang selanjutnya atau contoh soal yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Nurul. Kepada Mbak Nurul, saya persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Marta. Untuk yang selanjutnya adalah contoh soal yang keempat. Tentukan solusi umum dari PD D kuadrat Y per DX kuadrat plus 7Y sama dengan 0. Nah, di sini kan kita cari dulu persamaan karakteristiknya. Persamaan karakteristiknya tuh menjadi M kuadrat plus 7. Kalau udah kita cari D-nya. Kita buktikan apakah D-nya itu
itu tuh kurang dari nol atau enggak. Dan di sini kita masukin 0 kuadrat, min 4 dikali 1 dikali 7 menghasilkan min 28. Nah, min 28 ini kurang dari nol sehingga akar-akarnya itu kompleks atau imajiner. Nah, selanjutnya kita cari M1 sama M2-nya. Dari rumus min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A kita substitusikan sehingga menghasilkan M12-nya itu plus minus I akar 7. Nah, tadi juga udah disampaikan kalau M1-nya itu jadi alfa yaitu 0, terus M2-nya jadi beta yaitu akar 7. Nah, dari sini solusi untuk persamaan diferensial linear homogen order 2-nya itu yaitu Y sama dengan E pangkat 0X dikali A cos akar 7X plus B sin akar 7X. Hasil akhirnya A cos akar 7X plus B sin akar 7X. Next, Mbak. Nah, di sini ada eh, kasus beberapa kasus khusus. Yang pertama, kalau bentuknya min n kuadrat itu d kuadrat y per dx kuadrat min n kuadrat y sama dengan 0. Maka solusi umumnya itu y sama dengan a cos hnx plus b sin hnx. Terus yang kedua kalau misalnya bentuknya itu n kuadrat, misalnya d kuadrat y per dx kuadrat plus n kuadrat y sama dengan 0. Bentuk umumnya kayak gitu. Terus solusi umumnya y sama dengan a cos nx plus b sin nx. Yang selanjutnya contoh 6 d kuadrat y per dx kuadrat plus 16y sama dengan 0. Nah, kita cari n-nya dulu. Berarti kan n kuadrat sama dengan min 16. N-nya itu menghasilkan plus minus imajiner 4. Jadi solusi untuk persamaan diferensial linear homogen order 2-nya adalah Y sama dengan A cos 4X plus B sin 4X. Jadi saya cukup, selanjutnya saya serahkan kembali ke moderator. Selanjutnya berikut ada 5 latihan soal yang bisa teman-teman kerjakan dan di sini kita akan bahas juga. Untuk latihan soal nomor pertama akan dipaparkan atau dijelaskan oleh Mbak Nurul. Kepada Mbak Nurul, saya persilahkan. Loh, Oke, terima kasih Mbak Marta atas waktunya yang diberikan. Yang pertama, tentukan penyelesaian umum dari persamaan diferensial 4 d kuadrat y per dx kuadrat min 12 dy per dx plus 5y sama dengan 0. Nah, penyelesaiannya itu kita cari persamaan karakteristiknya. Berarti kan 4m kuadrat min 12m plus 5 sama dengan 0. Setelah itu kita cari d-nya apakah lebih dari 0, kurang dari 0, atau sama dengan 0. Nah, untuk mencari D ini pakai rumus B kuadrat min 4AC. D sama dengan 12 kuadrat min 4 dikali 4 kali 5. Menghasilkan D-nya itu 64, yang berarti lebih dari 0, berarti akarnya itu real dan berbeda. Nah, untuk akar-akar persamaan karakteristiknya itu, eh, kita cari dari yang, ya untuk akar-akar para persamaan karakteristiknya itu berarti 4M kuadrat min 12M plus 5 sama dengan 0, dan menghasilkan M1-nya sama dengan setengah dan M2-nya sama dengan 5 per 2. Untuk solusi umumnya, karena real dan berbeda, maka I sama dengan AE, M pangkat M1X ditambah BE pangkat M2X. Y sama dengan AE pangkat setengah X plus BE pangkat 5 per 2X. Jadi penyelesaian umum PD-nya ini adalah Y sama dengan AE pangkat setengah X ditambah BE pangkat 5 per 2X. Mungkin cukup itu dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke Mbak Marta. Terima kasih. kemudian ada soal nomor 2 yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, di sini ada soal tentukan penyelesaian umum dari PD D2Y per dx kuadrat plus 9y sama dengan 0. Nah, penyelesaiannya itu kita cari persamaan karakteristiknya, didapat m kuadrat plus 9y plus 9 sama dengan 0. Nah, kita cari determinannya itu menggunakan b kuadrat min 4ac. D-nya itu ketemu min 36. Nah, min 36 itu kan kurang dari 0. Nah, itu memenuhi syarat kompleks atau imajiner. Nah, kemudian setelah
kita tahu persamaan karakteristiknya, kita cari M-nya itu menggunakan rumus ABC. Nah, M1, M2-nya itu ketemu nih, plus minus 3I. Nah, karena udah ketemu nih 3I, terus kita masukkan ke rumusnya dengan A-nya itu sama dengan 0 dan betanya itu 3. Maka solusinya menjadi Y sama dengan EAX dikali A cos beta X plus B sin beta X. Nah, Y-nya sama dengan, kan A-nya itu kan 0, berarti E pangkat 0 dikali X dikali A cos 3X plus B sin 3X. Jadi Y-nya adalah A cos 3X plus B sin 3X. Jadi solusi umumnya itu Y sama dengan A cos 3X plus B sin 3X. Next, Mbak. Untuk selanjutnya atau soal selanjutnya akan dipaparkan oleh Mas Setia. Kepada Mas Setia, saya. Baik, terima kasih atas waktunya Mbak Marta. Di sini untuk nomor 3, tentukan penyelesaian umum dari persamaan diferensial 4 D kuadrat Y per DX kuadrat plus 4 DY per DX plus Y sama dengan 0. Kemudian, untuk penyelesaiannya, kita dapat cari persamaan karakteristiknya yaitu 4M kuadrat plus 4M plus 1 sama dengan 0. Kemudian, kita cari D-nya untuk mengetahui itu tuh real atau untuk menentukan dari rumus solusi umumnya. Di sini untuk rumus D-nya itu B kuadrat min 4AC. Kemudian eh, D, B-nya itu 4 dikuadratin dikurangi 4, A-nya itu 4, kemudian C-nya itu 1, kemudian diperoleh nilai D-nya itu 0. Nah, untuk nilai D0 itu merupakan akar-akarnya itu real dan kembar. Kita dapat mencari akar-akarnya, kita dapat langsung cari, diperoleh untuk akar-akarnya itu 2M plus 1 kuadrat atau 2M plus 1 dikali 2 dengan 0. Kemudian untuk M1 dan M2-nya itu tuh sama, yaitu min setengah. Kemudian solusi umum dari akar-akar tersebut yaitu Y sama dengan AEM1X plus BX E pangkat M2X. Atau kita dapat masukkan M1 dan M2-nya yaitu Y sama dengan AE pangkat min setengah X plus BX E pangkat min setengah X. Jadi penyelesaian umum dari PD ini adalah Y sama dengan AE pangkat min setengah X ditambah BX E pangkat min setengah X. Sekian dari saya serahkan kembali ke Mbak Marta. Terima kasih Mas Setia atas paparannya. Kemudian soal yang nomor 4 atau soal selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Dia. Kepada Mbak Dia, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Marta untuk nomor 4, yaitu tentukan penyelesaian khusus dari PD Y aksen-aksen N 6Y aksen plus 13Y sama dengan 0 dengan Y 0 sama dengan 3 dan Y aksen sama dengan min 1. Nah, untuk penyelesaian yang pertama itu kita rubah dulu persamaan PD tersebut ke persamaan karakteristik sehingga menjadi M kuadrat min 6M ditambah 13 sama dengan 0. Kemudian kita mencari determinannya dengan rumus B kuadrat min 4AC dengan B-nya itu 6, kemudian untuk A-nya itu 1 dan C-nya itu 13, sehingga didapat determinannya yaitu min 16. Nah, min 16 ini kurang dari 0, sehingga dapat dinyatakan bahwa kompleks dan imajiner. Kemudian selanjutnya kita mencari akar-akar persamaan karakteristik tersebut, yaitu dengan rumus AB ABC yaitu min B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi 2A sehingga didapat akar-akarnya yaitu min 3 plus minus 2I. Nah, dari akar-akar tersebut kita dapat alfanya itu min 3, kemudian betanya itu sama dengan 2. Sehingga solusi umumnya yaitu Y sama dengan E pangkat min 3X dikali A cos 2X ditambah B sin 2X. Nah, kemudian untuk mencari solusi khususnya, kita mencari nilai A dan B-nya dengan mensubstitusikan nilai Y0 sampai dengan 3 ke solusi umumnya. Sehingga didapat yaitu
nilai A-nya yaitu 3. Kemudian selanjutnya yaitu kita turunkan solusi umumnya menjadi Y aksen sama dengan min 3E pangkat min 3X dikali A cos 2X ditambah B sin 2X ditambah E pangkat min 3X dikali min 2A sin 2X ditambah 2B cos 2X. 2X. Kemudian kita substitusikan nilai Y aksen sama dengan min 1 eh, ke turunan pertama solusi umum. Sehingga didapat nilai B-nya yaitu 5, kemudian nilai A dan B itu disubstitusikan lagi ke solusi umumnya. Sehingga didapat untuk solusi khususnya yaitu Y sama dengan E pangkat min 3X dikali 3 cos 2X ditambah 5 sin 2X. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, Untuk soal yang selanjutnya akan dipaparkan oleh Mbak Halvi. Kepada Mbak Halvi, saya persilahkan. baik, terima kasih Mbak Marta atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan untuk soal nomor 5, yaitu tentukan solusi dari persamaan diferensial D kuadrat Y per DX kuadrat min 4DY per DX plus 5Y sama dengan 0. Pertama, kita ubah dulu persamaan karakteristiknya menjadi M kuadrat min 4M plus 5 sama dengan 0. Lalu kita cari determinannya, yaitu menggunakan rumus determinan, yaitu sama dengan B kuadrat min 4AC. Lalu kita substitusikan nilai-nilainya, di mana D sama dengan 4 kuadrat min 4 dikali 1 kali 5, sehingga D diperoleh 16 dikurangi 20, yaitu D sama dengan min 4, di mana hasil D ini kurang dari 0, maka nantinya akar-akar persamaan karakteristiknya yaitu kompleks dan imajiner. Lalu kita cari akar-akar persamaan karakteristiknya menggunakan rumus min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Lalu kita masukkan nilai-nilainya. 4 plus minus akar 4 kuadrat min 4 kali 1 kali 5 per 2 kali 1. Sehingga diperoleh 4 plus minus akar min 4 per 2. Lalu kita peroleh M1 dan 2-nya yaitu 2 plus minus imajiner. Nah, karena akarnya kompleks dan imajiner dengan alfa itu sama dengan 2 dan betanya 1, maka solusi umumnya yaitu Y sama dengan E pangkat alfa X dikali A cos beta X plus B sin beta X. Lalu kita substitusikan alfa dan betanya, sehingga Y sama dengan E pangkat 2X dikali A cos X plus B sin X. Jadi solusi umum dari persamaan diferensial ini yaitu Y sama dengan E pangkat 2X dikali A cos X plus B sin X. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke Mbak Marta. Terima kasih. Nah, berikut ada daftar pustaka yang kami gunakan. Sebelum saya menutup presentasi kali ini, saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi kami saat ini. Nah, persamaan diferensial linear homogen berada dua dengan koefisien konstan memiliki bentuk umum A D2Y per dx kuadrat plus B dikali dy per dx plus cy sama dengan 0. Nah, persamaan tersebut bisa dirubah menjadi A dikali AM kuadrat E pangkat MX plus B dikali A MX pangkat MX plus C dikali A pangkat E MX sama dengan 0. Eh, dari persamaan tersebut bisa disederhanakan menjadi A dikali M kuadrat plus BM plus C sama dengan 0. Nah, persamaan tersebut disebut persamaan karakteristik. Untuk mencari solusi dari persamaan diferensial linear homogen berorder 2, dicari nilai M yang memenuhi persamaan karakteristik tersebut. Ada 3 cara solusi untuk menyelesaikan persamaan diferensial linear homogen berorder 2 dengan koefisien konstan, yaitu yang pertama dengan akar-akar real dan berbeda. Solusinya menggunakan Y sama dengan A dikali E pangkat M1X plus B dikali E pangkat M2X. Kemudian dengan akar-akar kembar. Solusinya
solusi PD-nya adalah Y sama dengan A plus BX dikali E pangkat M 1X. Kemudian yang ketiga ada akar kompleks atau imajiner. Solusinya menggunakan menggunakan, mohon maaf, menggunakan Y sama dengan E dipangkatkan AX dikali A cos beta X plus B sin beta X. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.